Rata-rata keperluan mereka itu apa ketika mengajak Mbak Titi ke lokasi ini? Rata-rata ya pengen kaya. Pingin kaya raya. Sudah berapa lama lokasi ini dikenal sebagai tempat pesugihan dengan mengawini siluman ular, Mbak Titi? Dari nenek Pemirsa, saat ini kita terus menelisik jejak-jejak peradaban leluhur. Bahkan kemudian ada sebuah situs yang dipercaya oleh masyarakat sebagai gua, tempat melakukan ritual pesugihan dengan mengawini siluman ular. Kali ini kita bersama Mbak Titi ya, yang senantiasa sering mengantarkan tamu menuju ke area ini atau gua yang dipercaya sebagai tempat pesugihan dengan mengawini siluman ular putih, Mbak Titi ya. Iya, Nah, luar biasa Mbak Titi. Gimana perasaan Mbak Titi ketika melihat suasananya seperti ini tuh ya? Terlihat seperti apa Mbak Titi ya? kalau saya lihat sih apa ya, kayak menyeramkan gitu ya. Iya, menyeramkan Dan angker. Ya, ya. Iya, Ya memang banyak masyarakat yang memang tidak berani ke lokasi ini. Bahkan ada yang kesurupan kalau pulang kemudian mimpi buruk dan lain sebagainya. Diduga di area ini memang ada jejak-jejak peradaban kabuyutan ya. Ada batu-batu besar, diduga menhir, struktur kemudian berundak maupun kemudian dolmen dan lain sebagainya. Mari Mbak Titi kita telisik bersama-sama Mbak Ayo. Titi ya. Hati-hati Mbak Titi. iya. Awas kecemplung loh Mbak Titi. Oh, iya, Kang. Nah ini. Kondisi memang tidak ada jalan ya yang kita mudah akses, hanya jalan setapak atau jalan pematang sawah. Ini seperti batu raksasa gitu Mbak Diri ya? Iya, iya. Ya kepala raksasa. Oh, itu habis Ada yang kayak meja kayak gini. Hah? Ada yang kayak meja ya. Iya kayak meja yang sebelahnya ya, meja Iya. kotak, meja dolmen persajian. Bahkan ada yang menyerupai gerbang ya. Iya. Nah itu ke arah sana Mbak Titi, ke arah atas ya. Iya. Tapi sebenarnya deretan batu-batu raksasa ini yang paling seram atau yang paling apa namanya mistis dan magis. Ini di situ Mbak Titi ada area benih berundak dan ada gua Mas. Iya, iya. Nah, gua yang dipercaya masyarakat sebagai gua ular putih atau pesugihan ular putih Mbak Titi. Iya. Banyak stres Mbak Titi. Apa lah? Oh Ya, ya, Kang, ini. biar nggak ngesre ya. Iyalah. Lihat mana Mbak Titi ini? Jalannya kok hilang Mbak Titi ya? Nah, ini di mana ya? Ini. Oh, Oh, ke iya. kanan ya Mbak Titi. Iya. Ini banyak sayur pakis ini Mbak Titi. Melimpah coba. Kelihatannya ini sumber mata air dari gunung itu Mbak Titi ya. Iya, dari atas. Iya. Karena kita itu berbagai pirang Mbak Titi Iya. yang pernah memang mengeluarkan asap merah terus menerus saat ini. Iya. Itu sudah dibersihkan warga batu-batu raksasa itu Mbak Titi ya. Iya. Jadi bersih ya. Iya, semua bersih itu Mbak Titi. Ada kangkung Mbak Titi. Iya. Yang mau. Ya. Jadi kita akan terus mengungkap fakta-fakta dan realita yang ada di masyarakat. Bagaimana kemudian situs-situs kita kaji secara sejarah dan artefaktual ya. Di sini memang juga ada semacam struktur dan berundak-undak, ada gerbang ya batu, gerbang gaib ya, gate atau gerbang tanpa gerbang yang diduga di sini juga ada temuan fragmen-fragmen tembikar kuno yang menandakan ada juga peradaban masa lalu ya. Iya. Juga batu dolmen ini Mbak Titi, meja batu. Nah mulai di sini sudah terasa auranya Mbak Titi ya. Iya, iya, iya. Nah, Mbak Titi bisa merasakan aura seperti apa di lokasi ini Mbak Titi? Kalau di sini melewati apa itu gerbang Gerbang gaib. gaib ya. Iya. Itu ya. Iya.
Iya. Assalamualaikum. Ya. Mesti benar-benar mereka. Sana pulang soal mereka. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Kita silakan untuk masuk Ya, lagi ya. monggo. Oh ya. Ini ada semacam struktur ya, kemudian berundak-undak. Ada batu-batu kipir raksasa ya. Ada di sini ada batu yang seperti gunungan. Dan di lokasi ini coba kita cari banyak sekali fragmen-fragmen Mbak Diti ya. Iya. Nah, ini ada struktur batu alam yang menyerupai semacam struktur kemudian berundak. Di sana kelihatannya guanya Mbak Diti ya. Iya. Dan di atas gua itu Mbak Diti seperti batu itu. Ada Memang batu. kepalanya ya. Iya. Itu kepala burung Mbak Diti ya. Iya, iya. Dan di belakangnya itu kayak ada istana-istana gaib gitu Mbak Diti ya. Iya. Istana gaib. Nah ini Mbak Diti, di bawah Mbak Diti ada fragmen-fragmen tembikar. Iya. Nah ini banyak sekali terakota atau tembikar kuno ya. Termasuk kemudian pecahan gentong kuno dan termasuk terakota yang sangat magis dan sangat sakral pada masanya ya ini. Kemudian ini bagian dari alat-alat upacara Mbak Diti ya. Iya. Nah, gimana Mbak Diti? Sini. Mungkin perlu ritual dulu untuk memasuki area yang paling magis dan sakral nih Mbak Diti ya. Iya, ayo monggo. Oke Mbak Diti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini itu penyenangan setaya di dalam hati. Assalamualaikum. Berniat soal matinya nomor apa? Allah Akbar. Masuk bang. Rayu. Wah, putihnya Assalamualaikum. Dan ada semacam kepala ya. Di atas itu kayak ular naga raksasa yang bertapa membatu di atas, tepat di atas batu. Dan ini ada seperti pakis-pakisan yang seperti lengkok-lengkok seperti kayak pakis ular gitu loh, jenis pakis-pakisan ular. Dan di sana memang ada seperti istana gaib ya. Kemungkinan memang hal-hal seperti ini lebih mirip habitat memang kayak ular naga ya pada masa lalu. Dan memang di atas sana ada semacam warga menemukan lumpang batu, bahkan cerita tutur yang dikatakan bahwasanya di lokasi ini adalah tempat menyembunyikan harta karun era kerajaan Majapahit. Ini tempat ritualnya Mbak Titi ya. Iya. Banyak sekali kemudian perdukaan bekas-bekas persajian Mbak Titi ya. Iya. Nah ini coba Mbak Titi berinteraksi dan bagaimana ceritanya ketika Mbak Titi mengantarkan tamu di sini dengan tujuan yang diduga memang untuk melancarkan usaha, kesembuhan atau kemudian semacam istilah-istilah lainnya adalah pesugihan Mbak Titi ya. Iya. Nah ini. Jadi sering ya Mbak Titi kemudian mengantarkan tamu ke lokasi ini Mbak Titi ya? Iya Kang. Sering Mbak ya? Iya sering. Dari mana saja itu Mbak Titi tamu-tamu tersebut? Ada yang dari sini, ada yang dari luar Jawa Timur, ada yang dari jauh-jauh juga. Jauh-jauh juga Mbak Titi ya? Rata-rata keperluan mereka itu apa ketika mengajak Mbak Titi ke lokasi ini? Rata-rata ya pengen kaya. Pengen kaya raya secara instan Mbak Titi ya? Iya. Rata-rata seperti itu Mbak Titi ya? Nah di mana kemudian dari Danyang atau kemudian sang penghuni sini ini disyaratkan apa saja? Apakah ada tumbal tertentu atau ritual tertentu Mbak Titi? Ada ritual tertentu. Ritual apa itu Mbak Titi? Ritual tertentu itu ya kayak apa dulu kayak gitu, kayak apa dulu nanti harus tidur sama yang di sini seperti kayak gitu. Tidur sama penunggunya sini. Iya. Siapa itu? Sosok seperti apa penunggunya sini itu Mbak Titi? Sini sosok penunggunya itu ular. Ular ya? Iya. Jadi orang-orang yang melakukan ritual pesugihan di lokasi ini
itu harus melakukan perkawinan dengan penunggas ini yang merupakan sosok ular putih Mbak Titi ya? Iya, sosok ular putih. Itu Mbak Titi ya? Iya. Dan itu apa dilakukan itu terus menerus atau satu kali Mbak Titi? Atau mungkin 1 tahun sekali atau beberapa kali atau terus selamanya selama usahanya itu kemudian diperlancarkan atau di mana Mbak Titi? Rata-rata kalau pesugihan ya setiap hari. Tiap hari gak ada lat untuk nggak tidur kayak gitu, enggak. Kayak orang nikah tuh kayak gitu. Harus tidur dengan siluman ular tersebut. Kalau jauh itu di mana cara kemudian melakukan ritual itu, misalnya yang dari Jawa Barat atau dari luar datang, Jawa? masa ya nggak bisa kalau nggak datang toh. Harus datang ke sini. Iya. Luar biasa Mbak Titi ya. Atau mungkin selain itu Mbak Titi, selain kemudian harus kemudian kawin dengan siluman ular, ada nggak kemudian tumbal atau syarat-syarat yang diminta dari penunggang sini Mbak Titi? Rata-rata ya iya Bang. Biasanya itu apa yang diminta Mbak Titi? Yang diminta itu rata-rata itu anak keturunannya. Oh, bukan nggak bisa dialihkan dengan seekor kambing atau hewan-hewan, nggak bisa Mbak Titi ya? Nggak bisa. Harus keturunan anak-anaknya. Iya. Itu diapakan anaknya itu Mbak Titi? Kadang dibikin mati lah Bang. Dibikin gila dulu, kadang kayak gitu. Dibikin gila. Dibikin gila, langsungnya dibikin gila. Kadang depresi kayak gitu. Ada yang dibuat depresi. Nanti bunuh diri kan, bahkan ada gitu. Sampai kemudian ke arah kematian. Kematian, gitu ya? Iya. Itu salah satu kemudian jika melakukan ritual-ritual gaib ya, atau mencari pesugihan secara instan dengan menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu Mbak Titi. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Titi, atau sudah berapa lama lokasi ini dikenal sebagai tempat pesugihan dengan mengawini siluman ular Mbak Titi? Dari nenek moyang kita sudah ada. Dari nenek moyang kita dipercaya oleh masyarakat sudah ada hal seperti itu Mbak Titi. Iya, benar. Luar biasa Mbak Titi ya. Mungkin pesan-pesan mungkin bagi kita semua dari Mbak Titi ya. Bagaimana kalau hidup kita, apakah hal seperti ini itu positif atau negatif menurut Mbak Titi itu ya? Kalau menurut saya sih jelek ya Bang ya. Kalau kita resapi hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita melakukan apa-apa itu harus dipikir dulu secara matang. Soalnya tidak ke kita sendiri, tapi ke anak turun kita kayak gitu. Jadi yang mempunyai masalah keuangan yang sangat benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali, jangan sekali-sekali cari pesugihan gitu. Kasihan sama anak-anak turun kita kayak gitu. Carilah yang halal, yang berkah, barokah kayak gitu. Itu awet nanti sampai anak turunan kita kayak gitu. Iya, iya. Selain itu Mbak Titi, saya lihat itu banyak tamu yang datang ke rumah Mbak Titi. Itu selain itu memang mereka itu tujuannya atau untuk diselesaikan permasalahan hidupnya itu ya Mbak Titi? Iya, rata-rata. Mungkin apa saja Mbak Titi itu yang kemudian mereka yang menginginkan solusi dari Mbak Titi? Ada yang di rumah tangga kayak gitu. Rumah tangga kan ada yang crash atau sudah pecah, cekcok, sudah pisah rumah kayak gitu, pengen satu kayak gitu, bersatu kembali. Ini baik Mbak Titi ya kalau bisa menyatukan dua mantan suami istri kemudian bisa satu lagi, sakinah lagi. Berarti ini sangat positif Mbak Titi. Iya. Yang lainnya Mbak Titi apa? Yang lainnya jual. Kayak jualan nggak laku kayak gitu, nanti aku kasih masukan, nanti setelah masukan nanti aku doain juga kayak gitu, insya Allah juga bisa. Bagi yang penglarisan ya, memiliki usaha warung, dagang, apapun, toko atau bisnis apapun itu kalau sepi atau turun, bahkan memang hampir tidak ada pembeli atau pelanggan gitu ya, pelanggan sudah hilang, itu bisa indikasinya juga karena faktor mistis juga Mbak Titi. Iya, karena ada yang ditutup, kayak ditutup kan macam-macam ya. Kalau ditutup ada yang dibikin tempat kerjanya itu kayak nggak buka, ada yang gitu, ada yang dibikin kayak padahal tutup, padahal buka kayak gitu. Ada yang dipasang kayak lemah kuburan kayak gitu, sangkal kan itu. Itu Mbak Titi bisa menyelesaikan persoalan seperti itu? Insya Allah juga bisa. Biasanya syarat-syaratnya apa perlu tumbal atau syarat-syarat nggak ada sampai tertentu? Nggak ada, hanya dupa, kembang setaman sama kembang kantil kayak gitu tuh.
Oh ya, terakhir iseng Mbak Titi ya. Kalau mungkin bagi masyarakat yang lagi bisnisnya sepi gitu atau masalah kesehatan juga atau Iya, masalah santet gitu santet ya. dan Datang ke iya. Mbak Titi sebenarnya ada maharnya nggak Mbak Titi? Ada, tapi seikhlasnya. Oh, Boleh ditanya ke maharnya orang-orang. seikhlasnya Iya, saja. nggak pernah narjet berapa-berapa. Yang penting ikhlas kayak Yang gitu. penting ikhlas, Iya. nggak pernah narjet Enggak. berapa-berapa ya Mbak Titi. Iya. Luar biasa sekali. Kalau menghubungi Mbak Titi ke Dusun Pringwulung Mbak Titi Iya, ya. Pringwulung. Desa Bendungan Jati, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Hubungi Mbak Titi gitu Iya, aja ya. iya Oh, benar. Mas. Satu lagi Mas. Iya. Untuk perjodohan Mas ya. Ada nggak Mbak Titi? Ada. Mendekatkan Ya perjodohan. ada. Ada di mana mungkin bisa Kayak gini cerita sedikit? ceritanya. Iya. Kalau ini si A ini ya deket sama ini, tapi pengennya ini cepet lang nikah atau dia itu lebih sayang gitu ya, bisa. Oh, lebih Gitu. direkatkan. Dirokatkan, bisa jadi gitu. Bisa Ada yang dikasih bocoran nggak Mbak Titi? Biasanya dikasih ritual apa itu biasanya? itu doa kalau dibilang itu ilmu kejawen. Doa-doa mantra-mantra Iya. saja. Mantra Jawa. Kalau nek santet sama sihir-sihir yang ada di dalam tubuh, kayak orang kemarin ya, itu dari teman-teman nggak suka, teman kerja, kepingin dia itu keluar, itu sampai 2 tahun, ternyata tuh sampai orangnya tuh tiap hari tuh dapat bisikan, tahu harus saya lihat ternyata ada sosok orang tinggi besar, matanya merah sama nenek-nenek tapi bungkuk. Makanya dia itu sininya itu sakit. Setelah habis saya bersihin semua, alhamdulillah katanya orangnya sendiri, alhamdulillah sudah mulai enteng kayak gitu. Itu Nggak karena seperti faktor teluh ya atau santet. teluk dari teman, iya. Iya, iya. Jadi Tapi luar biasa ya teman-teman, ini salah satu penjelasan di sisi yang lain dari kehidupan. Tapi bisa loh Bang bisnis dilihat seseorang. siapa yang naruh ini nanti. Biasanya aku gini, siapa yang naruh ini orang kan tak kasih tahu ini orangnya seperti ini kayak gitu, orangnya hitam manis, tinggi, besar kayak gitu. Nanti kalau yang bersangkutan pasti tahu ini siapa kayak gitu. Rata-rata gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa Pak Titi ya atas penjelasannya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Iya. Oh ya.